Saudara, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita membahas dalam debat itu. Dalam debat itu seperti lihat di YouTube itu podcast itu kan orang bertele-tele menggunakan banyak kata-kata seolah-olah itu berlomba siapa yang ngomong paling banyak. Itu kalau sama Zen dianggap bukan caranya buang-buang energi itu masih 100 kati dilawan 1000 kati ngapain itu. Zen melihat itu dengan teknologi atau seni yang disebut Zen Quan itu. Zen Quan itu adalah satu kata-kata yang satu konsep pengertian yang dimampatkan. Nah setelah itu ditembakkan ke dalam debat itu ya. Nah, kalau orang ini bisa berkembang begini, maka entah itu debat untuk capres, cawapres atau gubernur atau wali kota atau bupati ya dia amblas saja dikembangkan dengan metode Zen itu. Salah satunya adalah misalnya ada seorang raja tanya kepada sang guru itu dan master guru, tolong dikasih pendapat pencerahan bagaimana memimpin negara supaya baik itu kerajaan saya ini. Dan masternya itu hanya senyum aja. Dia tanya begitu, sudah tahu belum bedanya antara tinja sama emas? Si rajanya kan belum. Gimana? Tanya begini, tanya benar-benar dijawabnya begini. Aduh, terbengong-bengong rajanya. Lalu Zen Masternya menjelaskan begini. Kalau terjadi bencana kelaparan, emas itu nggak bisa dipakai untuk ditukar pada pangan. Kalau pangannya nggak ada. Tuh. Sedangkan pangan itu karena dia punya produksi merosot. Tuh, atau ada kekeringan. Tuh. Nah kalau tinja itu bisa dijadikan pupuk. Membuat tanah itu subur. Dan akhirnya bisa ditanamin lagi. Jadi begitulah cara-cara Zen Master mendelikung itu, apa namanya yang cocok itu, mensiasati sehingga menotok lebih cocok ya. Tidak memukul, tidak menggebuk itu mah di luar Zen saja dengan totokan, dengan cerita yang pendek. Dia bisa membuat yang mendengar, aha. Yang penting bisa ada satu cerita yang menarik. Begini ceritanya. Ini terjadi di Jepang toh. Ketika Jepang kalah perang dunia II, Amerika yang tentu menawarkan bantuan kan, yang menang toh. Biasalah selalu begitu. Ya. Nah dia datang dengan konsep statistical quality control SQC sistem manajemen yang dikembangkan di Amerika, di mana ada sebuah elit di atas yang research and R&D semacam gitu, research and development yang mengumpulkan semua data-data dari lapisan, semua lapisan, dan lalu semua lapisan organisasi, lalu dia menyusun satu sistem manajemen yang disebut statistical quality control dari atas dengan petunjuknya yang detail itu. Ya ini. Tapi di Amerika nggak jalan itu. Nah karena nggak jalan dia coba aja lah, siapa tahu lah ini sebagai bantuan ke Jepang kirim. Nah dijelas begitu, si Jepangnya manggut-manggut langsung ditangkap maknanya dan besoknya dipakai, diterapkan dengan konsep Kaizen itu. Detik ini lebih baik dari 1 detik lalu dan 1 detik kemudian lebih baik dari detik ini. Nah terjadilah konsep manajemen peningkatan mutu berbasis Kaizen, semangat Kaizen itu. Nah, lalu membuat Jepang sukses itu. Nah orang Amerikanya
profesor yang kerancang ini dan mengusulkan untuk diberikan Jepang, itu penasaran, dia datang ke Jepang. Tanya itu, saya dengar katanya berita tulisan di buku-buku katanya Zen pengaruhnya besar pada manajemen ya. Apa yang dijawab jawaban Zen Master itu, itu mah isu aja, bohong aja, omong kosong. Saya gitu enggak. Nah si profesor Amerikanya ngubar lagi lah. Kalau begitu yang diomongkan tulisan-tulisan kabar tentang Zen manajemen itu omong kosong, isapan jempol aja. Nah, yang menarik adalah Zen Master itu menjawab begini, apakah kamu suka makan roti yang berbau gandum itu? Apakah kamu suka makan bakso ikan yang bau amis? Apakah kamu suka makan bakso sapi yang berbau sapi? Nah, di situ baru si profesor dari Amerika ini baru ngerti, ya bahwa ini orangnya tidak mau menonjolkan itu. Karena itu ini buat daripada satu latihan itu, bukan begitu aja, bukan hanya main silat lidah aja. Tapi satu latihan yaitu orang disuruh belajar berbagai ayat dalam Buddhism itu. Ketika lulus ditesnya bukan ayat yang sudah pelajarin. Kita suruh menjelaskan apa itu Buddhism dengan syarat. Kalau you menyebut sekali aja kata nama Buddha atau Buddhism, kita suruh minum 10 atau 20 atau 30 kali kumur. Bahwa you ini telah membuat kesalahan. Ya, bukan itu jawabnya. Nah, dengan latihan yang begini terus-menerus, maka orang-orang yang Zen itu ketika menyampaikan wawasan itu, semua orang makan itu benar juga. Karena itu ketika Jerman Timur masuk ke Jerman Barat, konon saya pernah baca di sebuah majalah bahwa didatangkan ahli-ahli manajemen TQC dari Jepang untuk melatih orang-orang dari Jerman Timur yang karena sistemnya itu ya mana orang profesor sama operator itu digaji sama sehingga males kerja kan, ya kan? Nah, begitulah kira-kira. Mudah-mudahan ini bisa memacu pikiran kita tuh, ya. Sehingga memang seharusnya agama itu mengajar manusia, bukan cari pengikut kan? Ya, oke. Sampai jumpa.